teman-teman, berita hari ini tentang Komitmen bersama anti bullying. Kami akan berbincang-bincang dan mewawancarai salah satu guru BK kita, yaitu Pak Labib. Oke teman-teman, di sini kita sudah bersama Pak Labib nih. Kita akan bertanya tentang komitmen bersama anti bullying ini. Kita mau nanya nih tentang apa saja jenis bullying itu, Pak? Baik, Bapak akan menjelaskan ya apa saja sih jenis-jenis dari bullying ya. Itu ada 4 jenis bullying itu. Yang pertama bullying secara fisik. Ya, itu contohnya bullying anak tersebut berkelahi, memukul, pokoknya yang berkaitan dengan fisik. Nah, kemudian yang kedua bullying secara verbal. Kalau verbal itu berarti diucapkan, misalkan diejek dengan kata-kata yang kasar, diejek dengan kata-kata yang kurang pantas, seperti itu. Kemudian yang ketiga itu bullying secara sosial. Jadi anak tersebut yang dibully itu dijauhkan dari teman-temannya. Misalkan, wah jangan dekat-dekat sama anak itu. Anak itu misalkan maaf ya bau orangnya, misalkan, jadi jangan dideketin. Atau anak tersebut orang tuanya kurang mampu atau dari keluarga yang kurang mampu, jadi jangan dideketin. Nah, itu bullying secara sosial. Nah, dan yang terakhir itu bullying cyberbullying. Ya, cyberbullying itu berarti bullying secara melalui media sosial atau internet gitu. Seperti misalkan yang sudah kalian ketahui ya, kalian kan menggunakan media sosial nih, seperti ya biasanya ya, ada itu Facebook atau Instagram, itu dilakukannya melalui media tersebut, cyberbullying itu. Nah, jadi ada 4 jenis bullying yang bisa Bapak jelaskan. Oke? Ya seperti yang kita ketahui ya, kalian juga kan sebagai siswi SMP Negeri 1 Ajinangun, kejadian itu ya berada di sekolah ini gitu loh, baik itu berada di dalam sekolah maupun kita sudah di luar dari lingkungan sekolah, seperti itu. Tapi semenjak kita mengadakan komitmen ini ya, jadi Bapak harap itu semua warga SMP Negeri 1 Ajinangun itu dari mulai kepala sekolah, Bapak Ibu guru, staf tata usaha, kemudian seluruh siswa-siswi SMP Negeri 1 Ajinangun itu sudah berkomitmen bersama untuk melawan pemberantas yang namanya perilaku bullying dan juga kekerasan, seperti itu. Ya. Lagi. Kapan program ini berjalan, Pak? Kebetulan program ini baru berjalan di bulan ini ya, tepatnya pada tanggal 17 Februari. Jadi dari pihak kami sekolah itu sudah mencanangkan komitmen bersama ini. Sebenarnya program ini tuh harus dijalankan jauh-jauh hari ya, karena memang semenjak ada kasus bullying itu banyak di sekolah, baik itu di sini maupun di luar sana juga banyak ya. Nah, di sekolah kami berkomitmen bahwa yang namanya sekolah itu harus bebas dari perundungan atau bullying tersebut. Ya. Siapa yang terlibat dalam proses penanganan bullying di sekolah itu, Pak? Oke. Dalam kasus proses penanganan bullying di sekolah itu, yang pertama dimulai dari Bapak sebagai guru BK itu yang bisa atau dapat menangani kasus bullying tersebut, karena banyak juga begini ceritanya deh ya, anak-anak tersebut merasa bahwa dia itu dibully, kemudian akhirnya dia menyelesaikan sendiri masalahnya, itu tidak benar ya. Jadi jangan menyelesaikan masalah itu oleh pribadi anaknya, jadi nanti kesannya malah seperti berlanjut gitu. Nah, makanya Bapak sebagai guru BK itu yang berhak untuk menangani dalam ada kasus bullying di sekolah ini, seperti itu. Mengapa kasus bullying ini bisa terjadi, Pak? Oke, karena memang bullying tersebut kan didasari oleh perilaku anak-anak ya, perilaku remaja. Jadi remaja tersebut itu merasa dirinya itu lebih hebat, lebih kuat, sehingga dia merasa ingin menindas gitu, seperti itu. Jadi anak-anak yang dianggap mereka itu lemah itu bisa dibuat atau dijadikan sebagai korban bullying, seperti itu. Dan juga memang kasus bullying ini perlu menjadi perhatiannya, karena sangat merugikan juga bagi korban. Ya, itu bisa membuat korban tersebut depresi, membuat korban tersebut jadi tidak semangat lagi dalam belajar. Jadi kita harus bersama-sama memberantas yang namanya perilaku bullying di sekolah tersebut. Terima kasih Pak Labib atas waktunya tentang komitmen, sudah menjelaskan tentang komitmen bersama anti bullying. Ya, terima kasih juga sama-sama. Terima kasih, Pak Labib. Ya, sama-sama. Ya. Jadi dari pertanyaan tersebut kesimpulannya adalah kita tidak boleh membuli siapapun, kita harus menjaga satu sama lain karena kita bisa saja telah menghancurkan masa depan orang lain. Oke teman-teman, sekian saja berita hari ini yang dapat kami sampaikan tentang komitmen bersama anti bullying. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
pembuli. Hadapi dengan berani, jangan takut, atau laporkan saja pada polisi. Hari gini bukan zamannya bully-bully, harusnya kita bisa saling mengasihi. Buat kamu, hey 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 para pembuli, kamu keren kalau stop bully-bully. Hadapi para pembuli, jangan takut, atau laporkan saja pada polisi. Hari gini bukan zamannya bully-bully, harusnya kita bisa saling mengasihi. Buat kamu, hey 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 para pembuli, kamu keren kalau stop bully-bully. Bukan zaman bully-bully, harusnya kita bisa saling mengasihi. Buat kamu, hey 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 para pembuli, kamu keren kalau stop bully.